Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Hindi Saputra dari Prodi Sistem Informasi 2021 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan sebenarnya merupakan kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Standarisasi ini adalah merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dan standar jaringan ini disebut juga protokol. Selanjutnya ada konsep protokol. Konsep protokol. Protokol itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media dan service yang digunakan dalam berkomunikasi jaringan. Fungsi protokol itu sendiri secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Nah, kita tahu bahwa pada fungsi protokol secara umum ialah sebagai alat penghubung antar pengirim dan penerima dalam berkomunikasi. Namun, terdapat pula fungsi lain dari sebuah protokol itu sendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai encapsulation, yaitu sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Contohnya adalah HDLC, ATM, LLC, IEEE 802.11, IEEE 802.3, frame relay, TFTP, dan AAL5. Yang kedua, connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga, sebagai flow control, di mana mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Pada fungsi ini harus terdapat fitur stop and wait karena PDU harus diakui sebelum proses pengiriman selanjutnya. Yang keempat, ada error control, yaitu mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Kelima, ada fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa PDU dengan berbagai batasan ukuran. Yang keenam, disassembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Yang ketujuh, ada transmission service, yaitu sebagai memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Contohnya, prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lainnya. Selanjutnya ada contoh protokol. Contoh protokol yang pertama ada TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol, yang mana biasa digunakan dalam komunikasi pada internet. Contoh yang kedua ada APX atau SPX, yang mana adalah protokol standar yang sering digunakan pada jaringan novel network, yang mana untuk mengatasi masalah internet working pada jaringan PC. Kemudian contoh yang ketiga ada NetView, yang biasa digunakan dalam Microsoft Workgroup. Setelah kita membahas tentang protokol, nah pada slide ini kita akan membahas tentang model OSI.
Model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Model OSI itu sendiri merupakan model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Model OSI itu sendiri bertujuan untuk mempermudah pengertian, desain, penggunaan, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Lalu, manfaat model OSI itu sendiri, yang pertama, mempermudah peralatan vendor yang berbeda saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, memudahkan pelatihan network. Dan yang keenam, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Selanjutnya ada konsep layering OSI atau konsep lapisan-lapisan yang terdapat di dalam model OSI atau Open System Interconnected. Pada lapisan pertama ada physical layer atau lapisan fisikal, di mana di dalamnya ada beroperasi menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Contohnya kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Selanjutnya lapisan kedua ada data link. Di dalam data link terjadi operasi menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection, contohnya Ethernet, HDLC, Aloha, dan VDDI. Dan lapisan yang ketiga ada lapisan network, di mana di dalamnya menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Contohnya protokol yang digunakan seperti IP. Dan pada lapisan keempat ada transport layer, di mana di dalamnya menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Dan pada lapisan kelima ada session layer, di mana di dalamnya memisahkan data dari berbagai aplikasi. Pada lapisan keenam ada presentation layer, di mana di dalamnya menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Protokol yang berada dalam level ini seperti layanan workstation atau dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Kemudian pada lapisan ke-7 ada application layer, di mana di dalamnya menyediakan user interface. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Setelah model OSI, kita akan menuju ke pembahasan tentang model TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di dalam sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai
alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Nah, di dalam model TCP atau IP ini juga terdapat konsep layering atau lapisan-lapisan yang sama halnya seperti model OSI, namun bedanya pada model TCP IP ini lebih sederhana. Pada lapisan pertama ada lapisan network access, yang mana di dalamnya mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Kedua, ada lapisan internet, di mana di dalamnya menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Ketiga, ada lapisan transport, di mana di dalamnya terjadi operasi komunikasi antara perangkat dukungan yang beragam. Lalu lapisan yang keempat ada lapisan application, merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Selanjutnya di sini kita akan membahas perbandingan antara model TCP atau IP dengan model OSI. Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada model TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer saja, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada model TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat, model TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi dari model TCP IP, bukan dari teknologi model OSI. Yang kelima, model OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan model TCP atau IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan model TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti model OSI. Selanjutnya, persamaan model OSI dan model TCP atau IP. Persamaan model OSI dan model TCP IP. Yang pertama, keduanya memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Ketiga, memiliki transport dan network layer yang sama. Keempat, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Yang kelima, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Keenam, dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching atau teknologi circuit switching yang digunakan pada analog telepon. Dan yang ketujuh, model TCP atau IP layer merupakan protokol spesifik, sedangkan OSI layer adalah protokol independen. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.